Manchester United berhasil menaklukkan Aston Villa dalam pertandingan lanjutan Piala Liga. Pertandingan berlangsung dramatis lantaran MU sempat tertinggal. Pada babak pertama diwarnai 2 kartu kuning yang diterima MU. McTominay dan Harry Maguire diganjar kartu kuning sebelum turun minum. Baru 3 menit memasuki babak kedua, gawang MU digentarkan oleh Watkins yang memanfaatkan operan Ramsey. Tidak tinggal diam, MU langsung membalasnya 1 menit kemudian. Anthony Martial berhasil memaksimalkan operan Bruno Fernandes, skor 1-1 di menit 49. Manchester United kembali tertinggal usai Diogo Dalot bunuh diri di menit 61. Setan Merah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Hasilnya Marcus Rashford mencetak gol di menit 67, skor seri 2-2. Manchester United terus menggedor pertahanan Aston Villa. Gol kembali terjadi di menit 78. Bruno Fernandes yang kini mencetak angka. Sebelum pertandingan berakhir, McTominay menambahkan skor menjadi 4-2 untuk kemenangan Manchester United. Manchester United berhasil melaju ke putaran keempat Carabao Cup 2022-2023 usai mengatasi perlawanan Aston Villa dengan skor 4-2 di Old Trafford. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kemenangan ini? Yang pertama, Alejandro Garnacho permata baru MU. Satu lagi penampilan Alejandro Garnacho yang membuat para penggemar terkesima. Pemain berusia 18 tahun ini memang tidak mencetak gol, tapi mampu menciptakan 2 assist. Yang kedua, tidak kendor jelang Piala Dunia. Penampilan MU di laga ini layaknya sebuah anomali. Ketika pemain-pemain di tim lain bermain ala kadarnya untuk bersiap jelang Piala Dunia 2022, para pemain MU justru tampil ngotot. Yang ketiga, McTominay calon pelapis penyerang. Satu eksperimen lagi taktikal Erik ten Hag di laga ini. Ia menaruh Scott McTominay di posisi terdepan alias menjadi seorang penyerang. Yang keempat, saatnya relakan Ronaldo. Pada pertemuan pertama, Ronaldo dimainkan selama 90 menit. Dampaknya tidak ada sama sekali. MU pun gagal mengejar setiap ketertinggalan gol. Yang kelima, Van de Beek bisa menawarkan apa untuk MU? Istilah kasarnya, pemain ini seperti menghilang di lapangan. Hal yang sama terjadi di pertemuan pertama ketika Van de Beek tidak memberikan apapun bagi permainan tim. Selebrasi yang dilakukan Casemiro usai mencetak gol pada tambahan waktu yang membuat MU imbang lawan Chelsea 1-1 di Liga Inggris pada 22 Oktober lalu sempat menjadi viral. Gelandang Brazil itu berlari ke arah pendukung MU yang datang ke Stamford Bridge. Dia lalu berteriak meluapkan kegembiraannya saat semua para penggemar Setan Merah menjadi liar merayakan golnya lewat sundulan kepala yang terjadi pada tambahan waktu. Namun saat ditanya mengenai selebrasi itu, Casemiro yang mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik MU edisi Oktober mengaku dirinya sendiri juga bingung. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Casemiro mengaku senang dengan para penggemar yang terkesan dirinya masuk ke dalam line up, tetapi dia menekankan bahwa tim secara kolektif adalah yang paling penting baginya. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk mendapatkan jasa Diogo Costa. Tim berjuluk Setan Merah itu masih ingin merekrut sang kiper dari FC Porto. Laporan Fabrizio Romano, Manchester United melihat Costa sebagai target potensial yang tidak boleh lepas. Mereka menilai sang kiper muda punya kemampuan di atas rata-rata. Ia punya potensi menjadi salah satu kiper terbaik di dunia. Itulah mengapa MU tetap meminati jasa sang kiper meski ia sudah menekan kontrak baru di Porto. Menurut Romano, Manchester United masih serius mempertimbangkan untuk mengangkut Costa. Sang kiper memang baru menekan kontrak baru di Porto, namun klausul rilis sang kiper masih cukup terjangkau. MU hanya perlu keluar uang sekitar 75 juta euro untuk mengangkutnya dari Portugal, jadi MU tertarik untuk opsi ini. Penyerang Manchester United Anthony Martial mengaku sangat senang bisa dilatih oleh Erik ten Hag. Ia menilai pelatih asal Belanda memiliki metode kepelatihan yang cocok dengan dirinya. Anthony Martial menyebut bahwa ia senang menikmati gaya melatih Erik ten Hag. Ia menilai sang manajer menghadirkan gaya bermain bagus. Selain itu, ia mempersiapkan timnya dengan sangat detail sehingga performa mereka jadi lebih bagus di atas lapangan.
Anthony Martial mengaku enjoy bermain di bawah arahan Erik ten Hag. Ia juga merasa sangat nyaman dilatih ten Hag. Ia percaya metode kepelatihan sang manajer sangat cocok untuk dirinya sehingga ia berharap bisa berkembang lebih pesat di bawah asuhan Erik ten Hag. Erik ten Hag belum sepenuhnya puas dengan penampilan Manchester United meski berhasil mengalahkan Aston Villa di Carabao Cup alias Piala Liga Inggris 2022-2023. Meski Manchester United menang, pelatih Erik ten Hag tidak sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama pada babak pertama. Kendati demikian, Erik ten Hag tetap mengapresiasi kerja keras Manchester United yang bisa bangkit dari ketertinggalan dan melakukan kemenangan. Dengan kemenangan ini, MU berhak melaju ke putaran keempat Piala Liga Inggris. Pasukan Erik ten Hag akan menghadapi tim kasta kedua alias divisi Championship, yaitu Burnley. Marcus Rashford ungkap kunci sukses Manchester United mengalahkan Aston Villa di Piala Liga Inggris 2022-2023. Manchester United menang dengan skor 4-2 di Old Trafford pada Jumat 11 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcus Rashford mengakui jika timnya tidak bermain dengan baik, terutama pada babak pertama. Saat kehilangan bola, namun Manchester United mampu bermain lebih baik pada babak kedua. Marcus Rashford juga menganggap jika kemenangan tersebut didapat berkat reaksi yang cepat. Mereka tidak membiarkan kondisi tertinggal menjatuhkan momentum dan segera membalas, sehingga mampu merebut kemenangan. Legenda Manchester United Peter Schmeichel percaya bahwa Harry Maguire memang ditakdirkan untuk menjadi pemain Manchester United. Maguire akhirnya menerima kabar yang ia nantikan dengan harap-harap cemas. Ia dipanggil Gareth Southgate ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2022. Dulu, pemanggilan bisa dibilang sebagai sebuah keniscayaan. Tapi setelah rentetan penampilan buruk dalam beberapa bulan terakhir membuat kualitas dan posisinya dipertanyakan, Maguire bahkan kehilangan status starter di MU, di mana Erik ten Hag lebih memilih menduetkan Lisandro Martinez dan Raphael Varane. Dan ketika bek Prancis itu cedera, Victor Lindelof lebih dipercaya sebagai pelapisnya. Kabar pemanggilan ke skuad Inggris masih hangat. Maguire langsung masuk starting line up Manchester United pada Jumat 11 November dini hari kemarin, ketika mereka mengalahkan Aston Villa 4-2 di Piala Liga dengan skuad hasil rotasi. Buntut bobroknya performa dia, statusnya sebagai kapten kerap dipertanyakan. Namun mantan kiper MU Peter Schmeichel menyukai bek 29 tahun itu dan percaya bahwa dia adalah bagian penting dari skuad Setan Merah. Tidak memanggil Jadon Sancho, keputusan Gareth Southgate dipahami legenda Manchester United. Menurut kiper legendaris Manchester United Peter Schmeichel, Jadon Sancho memang belum pantas untuk mendapatkan tempat di skuad timnas Inggris. Gareth Southgate telah menentukan skuad The Three Lions yang akan dibawa ke Qatar untuk Piala Dunia 2022. Pengumuman tersebut dirilis pada Kamis 10 November 2022 lalu. Namun tidak ada Jadon Sancho dalam skuad timnas Inggris tersebut. Hal ini memang tidak mengherankan mengingat betapa mengecewakannya karir sang penyerang sejak pindah ke Old Trafford. Menurut Peter Schmeichel, penyerang sayap kiri itu belum menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika bermain di MU. Peter Schmeichel sedikit kecewa dengan pemain berusia 21 tahun itu karena sejatinya memiliki bakat besar. Padahal saat datang ke MU, Sancho dibeli harga tinggi yakni 90 juta euro. Tapi bagi mantan kiper MU, Sancho belum cukup menunjukkan kemampuannya di Old Trafford ketimbang di klub sebelumnya yakni Borussia Dortmund.